Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat desktop yang dimuliakan Allah, kembali lagi di desktop channel tempat kita mencari manfaat dari hal-hal yang paling sederhana. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang 10 jalan pintas di Windows kamu agar kinerja kamu di laptop lebih optimal, lebih cepat, dan lebih efisien. Sahabat desktop yang dimuliakan Allah, saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa kalian amalkan benar-benar, kemudian kalian bagikan ke orang lain agar semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang saya bagikan. Jika ada masukan, ada ingin ditanyakan, silakan kalian komentar di bawah ini. Oke sahabat desktop, langsung saja kita ke desktop. Baik, yang keenam, sahabat Windows, saya ingin menjelaskan tentang fungsi Fn di keyboard kalian. Fn itu artinya function atau fungsi. Jadi Fn biasanya itu terletak di sebelah kiri bawah. Itu berfungsi sebagai memunculkan fungsi-fungsi yang ada di sistem komputer kalian. Contoh, saya akan mencontohkan 3 saja Fn di sini. Selebihnya kalian bisa melihat icon-icon yang ada di keyboard. Contoh Fn yang pertama itu ada Fn plus F3. Kalau di laptop saya F3 itu gambar iconnya itu gambar sinyal wifi. Jadi jika seandainya tiba-tiba laptop kalian atau laptop kalian, komputer tidak ya, karena komputer biasa menggunakan kabel LAN untuk tersambung ke internet. Kalau laptop, seandainya tiba-tiba laptop kalian itu tidak bisa mendeteksi sinyal wifi padahal di sekelilingnya banyak sinyal wifi, itu kemungkinan bisa disebabkan oleh Fn plus F3, sehingga driver wifi itu mati atau off. Nah, jadi cara mengaktifkannya itu dengan menekan Fn plus F3. Itu yang Fn yang pertama. Fn yang kedua, biasanya kita bingung kenapa kok tiba-tiba touchpad kita tidak aktif. Mouse kita bergerak jika kita menggunakan mouse, tapi touchpad ya, untuk menggerakkan kursor di laptop kita biasanya terletak di tengah-tengah bagian bawah. Itu touchpad namanya, tidak bergerak. Nah, kemungkinan kalian secara tidak sengaja juga menonaktifkan atau mematikan fungsi dari touchpad. Sama seperti sinyal wifi tadi, kalian tidak sengaja menekan Fn plus touchpad. Kalau di saya itu di F7 ya. Contoh begini, saya menekan Fn F3. Nah, otomatis dia jadi mode pesawat. Kalau di Windows 7 biasanya ada bintang kuning, dia menjadi bintang merah. Kalau saya Windows 10, dia jadi mode pesawat. Nah, kalau wifi Windows 10 gampang, kita tinggal klik saja di mode pesawat, maka dia kembali lagi. Tapi kalau di Windows 7 kalian bingung gimana caranya ya, maka F3 Fn F3 membantu kalian. Nah, contoh yang kedua tadi Fn touchpad. Nah, touchpad saya tidak berguna lagi, tidak berfungsi. Ini saya menggunakan mouse. Nah, kalian bingung bagaimana cara mengembalikannya. Itu mungkin dikarenakan kalian tidak sengaja menekan Fn F7, Fn touchpad kalian. Oke, itu Fn yang kedua. Fn yang ketiga, nah biasanya di laptop kita itu ada icon-icon pencahayaan, ada icon suara. Nah, ada cara pintas untuk kita mengecil membesarkan suara, meredupkan dan menerangkan cahaya.
Fn kita tekan, tahan, kemudian cari icon suara. Nah, maka dia akan membesar, ini yang besar, ini yang kecil. Begitu juga dengan pencahayaan. Fn, cari di mana di keyboard kalian ada icon suara atau cahaya. Kalau di laptop saya itu ada di tombol gulir kanan, gulir kiri, gulir atas, dan gulir bawah. Jadi sahabat desktop yang dimuliakan Allah, itulah fungsi Fn atau function yang saya jelaskan tadi. Saya jelaskan ada 3, ada Fn untuk sinyal wifi, Fn untuk touchpad, dan Fn untuk pencahayaan dan suara. Nah, di laptop kalian mungkin banyak lagi icon-icon yang bisa kalian gunakan sebagai function untuk mempercepat kinerja kita. Baik, poin yang ke-7 sahabat desktop itu ada Win plus E. Nah, ini simple, cuman tidak banyak orang tahu. Jadi bagi sahabat desktop yang ingin membuka My Computer, membuka file, membuka dokumen, biasanya kita membukanya melalui My Computer di PC baru terbuka, atau Windows Explorer baru di PC-nya terbuka. Nah, dengan metode Win plus E, maka otomatis My Computernya di PC-nya terbuka. Ya, semua Windows ini berjalan. Ya, jadi ada baiknya ini kita amalkan, karena ini menurut saya membantu mempercepat kinerja kita. Kita tidak harus mencari dulu di mana di PC, buka menggoyangkan mouse itu memakan data juga, memakan memori juga. Ya, dengan Windows E otomatis cepat membuka lagi. Nah, jadi gunakanlah Windows E untuk membuka My Computer kalian. Baik, kita lanjut ke poin ke-8. Nah, di sini ada WinL. Nah, WinL ini digunakan ketika kalian ingin mengunci laptop kalian. Jika kalian sedang mengerjakan hal-hal yang positif di laptop kalian, tapi tidak ingin ada orang yang tahu, atau tiba-tiba ada orang tua antum, ada kawan antum, ada kakak antum lewat, nah kalian bisa langsung menekan WinL. Nah, jadi dia akan beralih ke halaman Windows Lock, ya. Nah, ini kalau komputer antum sediakan fitur password. Nah, ketika di WinL di lock, orang tidak bisa membuka karena kalian protect dengan password. Tapi karena komputer saya tidak saya protect, jadi setelah di WinL kita bisa membuka sih. Jadi itu fungsi dari WinL. Tiba-tiba ada yang lewat di belakang antum, sedang mengerjakan hal-hal yang positif, kalian sedang mengerjakan hal-hal pribadi yang privacy, kalian bisa langsung menggunakan WinL. Oke, itu sahabat desktop. Oke, yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini saya rasa ini cukup bermanfaat bagi pengguna komputer pemula. Jadi jika seandainya tiba-tiba ketika kalian mencolokkan kabel VGA atau kabel HDMI ke komputer kalian, ke laptop kalian, tapi tidak mau connect, tidak mau tersambung, kemungkinan ada kesalahan di pemilihan penyambungan Windows P-nya, proyektornya maksud saya. Jadi ketika kita menekan Win P, nah maka kalau Windows 10 dia akan nampil seperti ini. Sama lah seperti kalau Windows 7 dia nampilnya di tengah-tengah, ya, sama. Nah, di sini ada pilihan VC Screen Only, Duplicate Extend, dan Second Screen Only. Nah, di sini kalian tahu masing-masing fungsinya. Kalau VC Screen Only, ketika kita menyambung, kita menyambung ke kabel VGA ke InFocus,
ya hanya PC-nya saja, ya hanya laptopnya saja yang terbuka layarnya. Nah, kemungkinan ketika kalian mencolok kabel VGA tidak nyambung ke infocus, mungkin karena projectnya masih tersambung VC screen only. Nah, seharusnya kan duplikat atau extend, ya kan? Kalau duplikat ini biasanya digunakan di laptop gambarnya ini, di infocus layarnya itu. Kalau extend biasanya di laptop gambarnya PowerPoint, di sini gambarnya ya di laptop PowerPoint, di infocus gambarnya video, bisa kan dia berbeda layar. Nanti ada pengaturan tambahan lagi di aplikasinya, di programnya masing-masing. Nah, second screen only ini biasanya digunakan ketika laptop kalian mati, ya, laptop kalian mati layarnya hanya ada pada infocus. Nah, ini tadi WinP. Jadi kalian WinP kalian gunakan, ya. Jadi kalau seandainya suatu saat kalian colok VGA, kabel VGA, kabel HDMI tapi tidak mau tersambung ke infocus, coba cek WinP-nya. Mungkin di sini salahnya. Oke, itu sahabat desktop. Lanjut kita ke poin yang terakhir, yaitu WinS. Nah, WinS ini jika kita ingin cepat mencari program WinS, kita tidak perlu lagi cari program di Windows tombol startnya, kita cari program. Untuk kalau Windows 10 agak ribet mencari program, ya kan. Kalau Windows 7 enak, all program misalkan. Ini saya kebetulan pakai aplikasi tambahan, jadi enak. Nah, WinS dia akan masuk ke halaman pencarian. Kita bisa mengetik misalkan Photoshop, otomatis akan muncul Photoshop di situ. Kita klik. Atau kalian mau mencari Office, nah Office Word, atau kalian mau mencari Corel Draw, nah muncul Corel Draw, bisa langsung kalian eksekusi. Baik, itu saja dulu sahabat desktop channel yang dimuliakan Allah. Semoga kalian amalkan, kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja antum di laptop. Jangan lupa subscribe channel ini, mendukung channel ini agar terus ada. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.